Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan, kelas 06 TPLM 001. Selanjutnya saya akan masih membahas materi pertemuan 12, yaitu studi kasus. Kita lanjut. Yang pertama ada use case diagram. Diagram use case merupakan proses penghubungan diagram antara sistem dan aktor. Di diagram use case dapat menjelaskan suatu interaksi antara satu atau lebih sistem dan aktor yang akan dibuat. Diagram use case dapat digunakan juga sebagai fungsi untuk mengetahui apa saja yang telah ada di dalam sebuah sistem dan aktor. Komponen tersebut lalu menjelaskan interaksi yang terjadi pada case bisa dipresentasikan dengan perhitungan yang sederhana agar memudahkan user memahami alur yang telah dibuat. Selanjutnya, dalam sebuah use case ada 3 komponen yang harus diketahui. Yang A, sistem. Menunjukkan suatu batasan pada sistem untuk menghubungkan dengan aktor yang akan digunakan di luar sistem dengan fungsi yang sudah ada di dalam sistem. Yang B, aktor. Aktor merupakan suatu hal yang di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk mengerjakan sesuatu seperti manusia, sistem, dan device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi suatu sistem. Yang C, ada use case. Use case sendiri merupakan gambaran sebuah fungsi pada suatu sistem, maka itu user akan memahami sistem tersebut mengenai apa saja fungsinya. Yang kedua, perancangan terstruktur. Desain terstruktur adalah konseptualisasi masalah menjadi beberapa elemen solusi yang terorganisir dengan baik. Ini pada dasarnya berkaitan dengan desain solusi. Manfaat dari desain terstruktur adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masalah ini diselesaikan. Desain terstruktur juga membuat desainer lebih mudah berkonsentrasi pada masalah dengan lebih akurat. Desain terstruktur sebagai besar didasarkan pada strategi membagi dan menaklukkan, di mana masalah dipecah menjadi beberapa masalah lebih kecil dan setiap masalah kecil diselesaikan secara terpisah sampai seluruh masalah diselesaikan. Potongan-potongan kecil masalah diselesaikan dengan menggunakan modul solusi. Penekanan desain terstruktur bahwa modul-modul ini diatur dengan baik untuk mencapai solusi yang tepat. Modul-modul ini disusun dalam hierarki. Mereka berkomunikasi satu sama lain. Desain terstruktur yang baik selalu mengikuti beberapa aturan untuk komunikasi di antara banyak modul. Yang ketiga, perancangan berorientasi fungsi. Dalam desain berorientasi fungsi, sistem ini terdiri dari banyak subsistem yang lebih kecil yang dikenal sebagai fungsi. Fungsi-fungsi ini mampu melakukan tugas penting dalam sistem. Sistem dianggap sebagai kombinasi dari semua fungsi. Desain berorientasi fungsi mewarisi beberapa bagian dari desain terstruktur di mana adanya aktivitas membagi dan menyelesaikan metodologi yang digunakan. Mekanisme desain ini membagi ke seluruh sistem menjadi fungsi yang lebih kecil yang menyediakan sarana abstraksi dengan menyembunyikan informasi dan operasinya. Modul-modul fungsional ini dapat berbagai informasi di antara mereka sendiri dengan menggunakan informasi yang lewat dan menggunakan informasi yang tersedia secara global. Karakteristik lain dari fungsi adalah apabila sebuah program memanggil fungsi, maka fungsi mengubah keadaan program yang terkadang tidak dapat diterima oleh modul lain. Desain berorientasi fungsi berfungsi dengan baik di mana status sistem tidak penting dan program atau fungsi bekerja pada input pada suatu bagian. Cukup sekian pembahasan materi nomor 12. Terima kasih.